Sebelum Alberto dapat menulis lagi, tanda C telah muncul sekali lagi di layar. Alberto menulis direct informasi berikut ini di layar, yang menyebabkan munculnya NEG LIP 14 430 1014 NEG LIP 3 430 hingga 3 negatif 0 nisbah 34. Alberto menulis erase NEG dan mematikan komputer. Nah, kini aku telah menghapusnya, katanya. Tapi mustahil untuk mengetahui di mana dia akan muncul lain kali. Dia terus duduk di sana, menatap layar. Lalu dia menambahkan, yang paling buruk adalah nama itu, Albert Ney. Untuk pertama kalinya Sophie terkejut menyadari kesamaan antara kedua nama itu, Albert Ney dan Alberto Knox. Tapi Alberto sedang sangat marah sehingga Sophie tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berjalan lagi dan kembali duduk di dekat meja. Bab Spinoza, Tuhan itu bukan dalang. Mereka duduk membisu cukup lama. Lalu Sophie berbicara, berusaha untuk melepaskan pikiran Alberto dari apa yang telah terjadi. Descartes pastilah orang yang aneh. Apakah dia menjadi terkenal? Alberto menarik nafas dalam-dalam selama beberapa detik sebelum menjawab. Dia mempunyai peranan yang sangat penting. Barangkali yang paling berpengaruh bagi seorang filosof besar lainnya, Baruch Spinoza, yang hidup dari tahun 1632 hingga tahun 1677. Apakah anda akan menceritakan padaku tentang dia? Itulah niatku, dan kita tidak akan dihalangi oleh provokasi militer. Aku siap mendengarkan. Spinoza berasal dari kalangan masyarakat Yahudi di Amsterdam, tapi dia dibuang dari kalangan itu akibat bidah. Beberapa filosof di masa yang lebih belakangan telah dikutuk dan dihukum mati kerana gagasan-gagasan mereka seperti juga orang ini. Hal itu terjadi kerana dia mengecam agama yang telah mapan. Dia percaya bahawa agama Kristen dan Yahudi hanya dihidupkan oleh dogma yang kaku dan ritual lahiriah. Dialah orang pertama yang menerapkan apa yang kita sebut penafsiran historis kritis atas Bibel. Baruch Spinoza, mohon dijelaskan. Dia menyangkal bahawa Bibel itu diwahyukan oleh Tuhan. Jika kita membaca Bibel, katanya, kita harus selalu ingat pada periode saat kitab itu ditulis. Cara membaca yang kritis seperti yang diusulkannya, mengungkapkan sejumlah ketidakkonsekuenan dalam teks-teks tersebut. Di balik kitab perjanjian baru itu adalah Yesus, yang dapat dikatakan sebagai juru bicara Tuhan. Ajaran-ajaran Yesus karenanya melukiskan pembebasan dari kekolotan agama Yahudi. Yesus mengkhutbahkan agama akal yang lebih menghargai cinta kasih di atas semua yang lain. Spinoza menafsirkan ini berarti cinta kasih Tuhan dan cinta kasih manusia. Sekalipun demikian, agama Kristen juga terpaku dalam dogma-dogma yang kaku dan ritual-ritual lahiriah. Kukira gagasan-gagasan ini tidak mudah untuk diterima bagi gereja maupun sinagog. Ketika keadaan menjadi semakin panas, Spinoza bahkan ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Mereka berusaha untuk mencabut hak warisnya atas dasar tuduhan bid'ah. Cukup ironis, hanya sedikit orang yang berbicara lebih keras dalam masalah kebebasan berbicara dan toleransi keagamaan daripada Spinoza. Tentangan yang dihadapinya dari segala arah mendorongnya untuk menjalani kehidupan yang tenang dan terpencil yang dibaktikannya sepenuhnya untuk filsafat. Dia mendapatkan nafkah sangat sedikit dengan memoles lensa, yang sebagian di antaranya kini menjadi milikku. Sangat mengesankan. Ada sesuatu yang nyaris bersifat simbolis dalam kenyataan bahawa dia mencari nafkah dengan memoles lensa. Seorang filosof harus membantu orang-orang untuk memandang kehidupan dalam suatu perspektif baru.
Salah satu pilar filsafat Spinoza sesungguhnya adalah melihat segala sesuatu dari perspektif keabadian. Perspektif keabadian. Ya, Sophie. Apakah kamu kira kamu dapat membayangkan kehidupanmu sendiri dalam konteks kosmik? Kamu harus berusaha dan membayangkan dirimu sendiri dan kehidupanmu di sini dan sekarang. Itu tidak terlalu mudah. Ingatkan dirimu sendiri bahawa kamu hanyalah menjalani bagian yang amat kecil dari seluruh kehidupan alam. Kamu adalah bagian dari suatu keseluruhan yang sangat besar. Kurasa aku mengerti apa yang anda maksud. Dapatkah kamu merasakannya? Dapatkah kamu memahami seluruh alam pada satu waktu, seluruh alam raya, sebenarnya dalam sekejap saja? Aku meragukannya. Mungkin aku membutuhkan beberapa lensa. Yang kumaksudkan bukan hanya ketidakterbatasan ruang. Maksudku adalah keabadian waktu. Konon, 30,000 tahun yang lalu, hiduplah seorang pemuda kecil di lembah Rin. Dia adalah bagian yang amat sangat kecil dari alam, riak yang amat sangat kecil dari samudera yang tak bertepi. Kamu juga, Sophie, kamu juga sedang menjalani bagian yang amat sangat kecil dari kehidupan alam. Tidak ada bedanya antara kamu dan pemuda itu. Kecuali bahawa aku hidup sekarang. Ya, tapi itulah persisnya yang ku inginkan agar kamu coba bayangkan. Siapakah kamu dalam masa 30,000 tahun? Apakah itu bid'ah? Tidak sepenuhnya. Spinoza tidak hanya mengatakan bahawa segala sesuatu adalah alam. Dia menyamakan alam dengan Tuhan. Dia mengatakan bahawa Tuhan itu segalanya, dan segalanya ada dalam diri Tuhan. Jadi dia seorang panteis. Itu benar. Bagi Spinoza, Tuhan tidak menciptakan dunia agar dapat berdiri di luarnya. Tidak, Tuhan adalah dunia itu. Kadang-kadang Spinoza mengungkapkannya dengan cara yang berbeza. Dia menyatakan bahawa dunia itu ada dalam diri Tuhan. Dalam hal ini, dia mengutip pidato Santo Paulus di hadapan orang-orang Athena di Bukit Areopagos. Dalam dirinya kita hidup dan bergerak dan menjadi. Tapi mari kita cari penalaran Spinoza sendiri. Bukunya yang paling penting adalah Etika dibuktikan secara geometris, iaitu Ethics Geometrically Demonstrate. Artinya etika yang dibuktikan secara geometris. Mungkin terdengar sedikit aneh bagi kita. Dalam filsafat, etika berarti telaah kelakuan moral agar dapat menjalani kehidupan yang baik. Ini jugalah yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang etika Sokrates atau Aristoteles misalnya. Hanya pada masa hidup kitalah etika disempitkan maknanya menjadi seperangkat aturan untuk menjalani kehidupan tanpa menginjak kaki orang lain. Sebab memikirkan diri sendiri dianggap sebagai egoisme. Sesuatu semacam itu, ya. Ketika Spinoza menggunakan kata etika, yang dimaksudkannya adalah seni kehidupan dan kelakuan moral. Tapi meskipun demikian, seni kehidupan dibuktikan secara geometris. Metode geometris mengacu pada terminologi yang digunakannya untuk rumusan-rumusannya. Kamu mungkin ingat bagaimana Descartes ingin memanfaatkan metode matematika bagi perenungan filosofis. Dengan ini yang dimaksudkannya adalah suatu bentuk perenungan filosofis yang tercipta dari kesimpulan-kesimpulan yang benar-benar logis. Spinoza adalah bagian dari tradisi rasionalistik yang sama. Dia ingin etikanya dapat membuktikan bahawa kehidupan manusia itu tergantung pada hukum alam yang universal. Oleh kerana itu, kita harus membebaskan diri dari perasaan dan nafsu kita. Setelah itu, barulah kita dapat menemukan kepuasan hati dan kebahagiaan, dia yakin. Tentunya kita tidak hanya diatur oleh hukum alam semata-mata. Ya, Spinoza bukanlah filosof yang mudah difahami. Mari kita telaah dia sedikit demi sedikit.
Kamu ingat bahawa Descartes percaya realitas terdiri dari dua substansi yang sama sekali terpisah, iaitu pikiran dan perluasan. Bagaimana aku dapat melupakannya? Kata substansi dapat ditafsirkan sebagai yang membentuk sesuatu, atau yang pada dasarnya merupakan sesuatu atau dapat disempitkan menjadi itu. Descartes waktu itu bekerja dengan dua substansi ini. Segala sesuatu itu kalau bukan pikiran pasti perluasan. Namun, Spinoza menyangkal pemisahan ini. Dia percaya bahawa hanya ada satu substansi. Segala sesuatu yang ada dapat dikecilkan menjadi satu realitas yang disebutnya substansi. Kadang-kadang dia menyebutnya Tuhan atau alam. Dengan demikian, Spinoza tidak menyimpan pandangan dualistik mengenai realitas seperti yang dipunyai Descartes. Kita katakan dia seorang monis, iaitu dia mereduksi alam dan kondisi segala sesuatu menjadi satu substansi. Mereka tidak mungkin berselisih jalan lebih jauh lagi. Tapi perbezaan antara Descartes dan Spinoza tidak begitu mendalam seperti yang sering dikatakan banyak orang. Descartes juga mengemukakan bahawa hanya Tuhan yang ada secara mandiri. Hanya ketika Spinoza menyamakan Tuhan dengan alam, atau Tuhan dan ciptaan sajalah dia menjauhkan diri dari Descartes dan juga dari doktrin-doktrin Yahudi dan Kristen. Jadi alam adalah Tuhan, dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Tapi ketika Spinoza menggunakan kata alam, yang dimaksudkannya bukan hanya alam materi. Dengan substansi Tuhan atau alam, yang dimaksudkannya adalah segala sesuatu yang ada, termasuk segala yang bersifat ruhaniah. Maksud anda pikiran dan perluasan sekaligus. Begitulah. Menurut Spinoza, kita manusia ini mengenal dua sifat atau perwujudan Tuhan. Spinoza menyebut sifat-sifat ini atribut Tuhan, dan kedua atribut ini identik dengan pikiran dan perluasan Descartes. Tuhan atau alam mewujudkan dirinya sebagai pikiran atau sebagai perluasan. Mungkin pula bahawa Tuhan mempunyai jauh lebih banyak atribut daripada pikiran dan perluasan, tapi hanya dua inilah yang diketahui manusia. Cukup masuk akal, tapi betapa rumit cara mengatakannya. Ya, orang nyaris membutuhkan palu dan pahat untuk dapat memahami bahasa Spinoza. Ganjarannya adalah bahawa pada akhirnya kamu dapat menggali pikiran yang sama jernihnya dengan sebutir intan. Aku tidak sabar menunggu segala sesuatu di alam ini, karenanya, kalau bukan pikiran pastilah perluasan. Berbagai fenomena yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti sekuntum bunga atau sebuah puisi oleh Wordsworth, merupakan model-model atribut pikiran atau perluasan yang berbeza. Model adalah cara tertentu yang diambil oleh substansi, Tuhan, atau alam. Sekuntum bunga adalah model atribut perluasan, dan sebuah puisi mengenai bunga yang sama adalah model atribut pikiran. Tapi keduanya pada dasarnya adalah ungkapan substansi, Tuhan, atau alam. Anda dapat saja memperdayaku, tapi itu tidak serumit kedengarannya. Di balik rumusannya yang kaku terdapat realisasi yang sangat bagus yang sesungguhnya demikian sederhana, sehingga bahasa sehari-hari pun tidak dapat menyampaikannya. Rasanya aku lebih menyukai bahasa sehari-hari, jika anda sependapat denganku. Baik, kalau begitu lebih baik aku mulai dengan dirimu sendiri. Jika kamu merasa sakit di perutmu, apakah yang merasakan sakit itu? Seperti kata anda, akulah yang sakit. Benar juga. Dan jika kamu di kemudian hari ingat bahawa kamu pernah merasakan sakit di perutmu, apakah yang berfikir itu? Itu aku juga. Jadi kamu adalah satu orang yang merasakan sakit perut pada suatu saat dan sedang berfikir pada saat selanjutnya.
Spinoza menyatakan bahawa seluruh benda material dan segala sesuatu yang terjadi di seputar kita merupakan ungkapan Tuhan atau alam. Maka, semua pikiran yang kita pikirkan juga milik Tuhan atau alam. Sebab segala sesuatu itu satu. Hanya ada satu Tuhan, satu alam, atau satu substansi. Tapi coba dengar, ketika aku memikirkan sesuatu, akulah orang yang melakukan pemikiran itu. Ketika aku bergerak, akulah yang melakukan gerakan. Mengapa anda harus memasukkan Tuhan ke dalamnya? Aku suka keterlibatanmu, tapi siapakah kamu? Kamu adalah Sophie Amundsen, tapi kamu juga merupakan ungkapan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu dapat, jika ingin, mengatakan bahawa kamu sedang berfikir atau bahawa kamu sedang bergerak, tapi tidakkah kamu juga dapat mengatakan bahawa alamlah yang memikirkan pikiranmu, atau bahawa alamlah yang bergerak melaluimu? Itu sesungguhnya hanyalah masalah lensa mana yang kamu pilih untuk melihat. Apakah anda mengatakan bahawa aku tidak dapat memutuskan sendiri? Ya dan tidak. Kamu mungkin mempunyai hak untuk menggerakkan ibu jarimu ke arah mana pun yang kamu sukai. Tapi ibu jarimu hanya dapat bergerak sesuai dengan alamnya. Ia tidak dapat melompat dari tanganmu dan menari di sekeliling ruangan. Dengan cara yang sama, kamu pun mempunyai tempat di dalam struktur eksistensi, sayangku. Kamu adalah Sophie, tapi kamu juga sepotong jari dari badan Tuhan. Jadi Tuhan memutuskan apa pun yang kulakukan. Atau alam, atau hukum alam. Spinoza percaya bahawa Tuhan atau hukum alam adalah penyebab batiniah dari segala sesuatu yang terjadi. Dia bukanlah penyebab lahiriah, sebab Tuhan berbicara melalui hukum alam dan hanya melalui itu. Aku tidak yakin aku dapat melihat perbedaannya. Tuhan bukanlah dalang yang menarik semua tali, mengontrol segala sesuatu yang terjadi. Seorang dalang mengontrol wayang-wayang itu dari luar, dan karena itu dia merupakan penyebab lahiriah gerakan-gerakan wayang. Tapi bukan begitu cara Tuhan mengontrol dunia. Tuhan mengontrol dunia melalui hukum alam. Maka Tuhan atau alam merupakan penyebab batiniah dari segala sesuatu yang terjadi. Ini berarti bahawa segala sesuatu di dunia material ini terjadi kerana harus terjadi. Spinoza mempunyai pandangan deterministik mengenai dunia material atau natural. Kukira anda pernah mengatakan sesuatu semacam itu sebelumnya. Kamu mungkin teringat pada kaum Stoik. Mereka juga mengatakan bahawa segala sesuatu terjadi kerana harus terjadi. Itulah sebabnya mengapa kita harus menghadapi setiap situasi dengan stoikisme. Manusia hendaknya tidak terbawa oleh perasaannya. Pendeknya, itu juga merupakan etika Spinoza. Aku mengerti apa yang anda maksudkan, tapi aku masih tidak menyukai gagasan bahawa aku tidak memutuskan sendiri. Okey, mari kita kembali kepada pemuda di zaman batu, yang hidup 30,000 tahun yang lalu. Ketika dia dewasa, dia melemparkan lembing ke arah binatang-binatang buas, mencintai seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anaknya, dan hampir dapat dipastikan dia menyembah dewa-dewa. Apakah kamu benar-benar beranggapan bahawa dia memutuskan semua itu untuk dirinya sendiri? Aku tidak tahu. Atau pikirkanlah tentang seekor singa di Afrika. Apakah kamu kira ia yang memutuskan untuk menjadi binatang buas? Itukah sebabnya maka ia menyerang seekor antelop pincang? Atau sebaliknya, dapatkah ia memutuskan untuk menjadi vegetarian? Tidak, seekor singa mematuhi alamnya. Maksudmu, hukum alam. Demikian pula kamu, Sophie, sebab kamu juga bagian dari alam. Tentu saja kamu dapat memprotes, dengan dukungan dari Descartes, bahawa singa adalah seekor binatang dan bukan seorang manusia bebas dengan kelengkapan mental yang bebas.
Tapi pikirkan tentang seorang bayi yang baru dilahirkan, yang menangis dan menjerit-jerit. Jika tidak mendapatkan susu, dia akan menghisap jempolnya. Apakah bayi semacam itu mempunyai kehendak bebas? Kukira tidak. Kalau begitu, kapan anak itu mendapatkan kehendak bebas? Pada usia 2 tahun, dia akan berlari ke sana kemari dan menunjuk-nunjuk segala sesuatu yang dilihatnya. Pada usia 3 tahun, dia merengek-rengek pada ibunya, dan pada usia 4 tahun, tiba-tiba dia takut gelap. Di manakah kebebasan itu, Sophie? Aku tidak tahu. Ketika dia berusia 15 tahun, dia duduk di depan cermin untuk bereksperimen dengan alat-alat kecantikan. Inikah saat ketika dia mengambil keputusan pribadinya sendiri dan melakukan apa yang disukainya. Aku tahu apa yang anda maksudkan. Dia Sophie Amundsen, tentu saja. Tapi dia juga menjalani kehidupan sesuai dengan hukum alam. Masalahnya adalah dia tidak menyadarinya karena ada begitu banyak alasan rumit untuk segala sesuatu yang dilakukannya. Rasanya aku tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Tapi kamu harus menjawab pertanyaan terakhir ini. 2 pohon yang sama-sama tua tumbuh di sebuah taman yang luas. Salah satu pohon itu tumbuh di tempat yang terkena sinar matahari dan tanahnya subur dengan banyak air. Pohon yang lain tumbuh di tanah gersang di tempat yang gelap. Menurutmu, mana di antara kedua pohon itu yang lebih besar? Dan mana yang menghasilkan lebih banyak buah? Tentu saja pohon dengan kondisi yang paling baik untuk pertumbuhannya. Menurut Spinoza, pohon ini bebas. Ia mempunyai kebebasan penuh untuk mengembangkan semua kemampuan bawaannya. Tapi jika ia sebatang pohon apel, ia tidak akan mampu untuk menghasilkan buah pir atau plum. Hal yang sama berlaku bagi kita, manusia. Kita dapat dihalangi dalam perkembangan dan pertumbuhan pribadi kita oleh kondisi politik, misalnya. Keadaan luar dapat menjadi kendala bagi kita. Hanya kalau kita bebas untuk mengembangkan kemampuan bawaan kita lah, kita akan dapat hidup sebagai makhluk bebas. Tapi kita sama-sama dibatasi oleh potensi batiniah dan kesempatan lahiriah sebagaimana pemuda zaman batu di lembah Rin, singa di Afrika atau pohon apel di taman. Baiklah, aku menyerah, nyaris. Spinoza menekankan bahawa hanya ada satu zat yang sepenuhnya dan benar-benar merupakan penyebab dirinya sendiri dan dapat bertindak dengan kebebasan penuh. Hanya Tuhan atau alamlah yang merupakan ungkapan proses bebas dan bukan kebetulan semacam itu. Manusia dapat berjuang untuk mendapatkan kebebasan agar bisa hidup tanpa kendala lahiriah, tapi dia tidak akan pernah meraih kehendak bebas. Kita tidak mengontrol segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita yang merupakan model atribut perluasan. Kita juga tidak dapat memilih pemikiran kita. Oleh kerana itu, manusia tidak mempunyai jiwa bebas. Jiwa itu kurang lebih terpenjara di dalam badan mekanis. Itu agak sulit untuk difahami. Spinoza mengatakan bahawa hasrat kitalah seperti ambisi dan nafsu syahwat yang menghalangi kita meraih kebahagiaan dan keselarasan sejati. Tapi jika kita mengakui bahawa segala sesuatu terjadi kerana memang harus terjadi, kita akan mendapatkan pemahaman intuitif tentang alam secara menyeluruh. Kita dapat sampai pada kesadaran yang benar-benar jernih bahawa segala sesuatu itu saling terkait, bahkan segala sesuatu itu adalah satu. Tujuannya adalah memahami semua yang ada dalam suatu persepsi yang mencakup keseluruhan. Dengan begitu, barulah kita dapat meraih kebahagiaan dan kepuasan sejati. Inilah yang dinamakan Spinoza melihat segala sesuatu sub specie aeternitatis. Yang berarti apa? Melihat segala sesuatu dari perspektif keabadian. Bukankah dari situ kita mulai? Di sini pulalah kita mesti mengakhirinya. Aku mahu pergi.
Alberto bangkit dan mengambil sebuah mangkuk buah besar dari rak buku. Dia meletakkannya di atas meja. Mahukah kamu makan sepotong buah sebelum pergi? Sophie mengambil sebuah pisang. Alberto mengambil sebuah apel. Sophie membuka kulit pisang dan mulai mengupasnya. Ada sesuatu tertulis di sini, dia berkata tiba-tiba. Di mana? Di sini di dalam kupasan pisang. Tampaknya ditulis dengan kuas tinta. Sophie membungkuk dan menunjukkan pisang itu pada Alberto. Alberto membacanya keras-keras. Aku datang lagi, Hilde. Aku ada di mana-mana. Selamat ulang tahun. Enggak lucu, kata Sophie. Dia menjadi semakin terampil saja. Tapi itu mustahil bukan? Tahukah anda apakah mereka menanam pisang di Lebanon? Alberto menggelengkan kepalanya. Aku jelas tidak mahu makan itu. Kalau begitu tinggalkan saja. Seseorang yang menulis ucapan selamat ulang tahun kepada putrinya di dalam buah pisang yang belum dikupas pasti sudah terganggu mentalnya. Tapi dia pasti juga sangat lihai. Ya, dua-duanya. Jadi apakah akan kita pastikan di sini sekarang bahawa Hilde mempunyai seorang ayah yang lihai? Dengan kata lain, dia tidak begitu bodoh. Itulah yang telah kukatakan padamu. Dan pasti dia juga yang membuat anda memanggilku Hilde saat terakhir aku datang ke sini. Mungkin dialah yang memasukkan seluruh kata-kata itu ke mulut anda. Tidak ada yang dapat dikesampingkan. Tapi kita harus meragukan segala sesuatu. Sepengetahuan kita, seluruh kehidupan kita bisa jadi hanya impian. Tapi sebaiknya kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Mungkin ada penjelasan yang lebih sederhana. Ya, apapun itu, aku harus cepat-cepat pulang. Ibuku pasti sedang menantikanku. Alberto menghantarnya ke pintu. Ketika Sophie pergi, dia berkata, kita akan bertemu lagi, Hilde sayang. Lalu, pintu menutup di belakangnya. Bab lok. Sama kosongnya seperti sebuah papan tulis sebelum guru datang. Sophie tiba di rumah pada jam 8:30. Itu berarti 1,5 jam terlambat dari perjanjian yang sesungguhnya bukan benar-benar perjanjian. Dia hanya melewatkan makan malam dan meninggalkan pesan untuk ibunya bahawa dia akan kembali tidak lebih dari jam 7. Ini harus dihentikan, Sophie. Aku mencari informasi dan menanyakan apakah ada catatan tentang seseorang yang bernama Alberto di Kota Lama. Mereka mentertawakanku. Aku tidak boleh pergi. Kukira kami baru akan membuat terobosan dalam suatu misteri besar. Omong kosong. Benar. Apakah kamu mengundangnya ke pestamu? Oh tidak, aku lupa. Nah, kini aku berkeras untuk menemuinya. Paling lambat besok. Tidak wajar seorang gadis muda pergi menemui pria yang lebih tua seperti ini. Ibu tidak punya alasan untuk takut pada Alberto. Mungkin urusan dengan ayah Hilde akan lebih sulit. Siapakah Hilde? Putri dari pria yang ada di Lebanon. Dia benar-benar jahat. Dia mungkin mengontrol seluruh dunia. Jika kamu tidak segera memperkenalkan aku pada Alberto, aku tidak akan mengizinkanmu untuk menemui dia lagi. Aku tidak akan merasa tenang sampai aku setidak-tidaknya tahu seperti apa rupanya. Sophie mendapatkan sebuah gagasan cemerlang dan berlari ke kamarnya. Ada apa denganmu? Ibunya berseru di belakangnya. Dalam sekejap, Sophie sudah kembali lagi. Dan kuharap ibu akan membiarkan aku. Dia melambaikan kaset video itu dan berjalan menuju VCR. Apakah dia memberimu video? Dari Athena, gambar Akropolis dengan segera muncul di layar. Ibunya duduk dengan terheran-heran ketika Alberto maju ke depan dan mulai berbicara langsung kepada Sophie. Kini Sophie melihat sesuatu yang telah dilupakannya. Akropolis dikelilingi oleh turis-turis yang berjalan berdesakan dalam kelompok masing-masing.
Sebuah poster kecil diangkat di tengah-tengah satu kelompok. Di situ tertulis Hilde Alberto meneruskan penjelajahannya di Akropolis. Setelah sesaat, dia turun melalui jalan masuk dan mendaki Bukit Areopagos tempat Paulus menyampaikan pidato pada orang-orang Athena. Lalu dia meneruskan berbicara dengan Sophie dari alun-alun. Ibunya duduk sambil mengomentari video itu dengan kalimat-kalimat pendek. Luar biasa, itukah Alberto? Dia menyebut-nyebut tentang kelinci lagi. Tapi, ya, dia benar-benar sedang berbicara denganmu, Sophie. Aku tidak tahu Paulus pergi ke Athena. Video itu sampai pada bagian di mana Athena kuno tiba-tiba bangkit dari reruntuhan. Pada menit terakhir, Sophie berusaha untuk mematikan tab itu. Kini setelah dia menunjukkan Alberto kepada ibunya, tidak perlu dia memperkenalkannya kepada Plato pula. Ruangan itu menjadi sunyi. Bagaimana pendapat ibu tentangnya? Dia cukup tampan, bukan? Goda Sophie. Dia pastilah orang yang sangat aneh. Membuat filem di Athena hanya agar dia dapat mengirimkannya kepada seorang gadis yang hampir tidak dikenalnya. Kapan dia berada di Athena? Aku tidak tahu, tapi masih ada yang lain. Apa? Dia kelihatan persis seperti sang mayor yang tinggal di gubuk kecil di hutan itu. Ya, mungkin itu memang dia, Bu. Tapi tidak ada yang pernah melihatnya selama lebih dari 15 tahun. Dia mungkin banyak berpindah tempat ke Athena, barangkali. Ibunya menggelengkan kepalanya. Ketika aku melihatnya suatu saat di tahun 70-an, dia tidak lebih muda sehari pun daripada Alberto yang baru saja kulihat di layar tadi. Dia mempunyai nama yang kedengaran asing. Knox. Bisa jadi Sophie. Bisa jadi namanya adalah Knox. Atau Nick. Aku sama sekali tidak ingat apa yang sedang kamu bicarakan ini. Knox atau Nick. Yang satu adalah Alberto, yang satunya lagi ayah Hilde. Semua ini membuatku pusing. Apa ada makanan di rumah? Kamu dapat menghangatkan bakso. Tepat 2 minggu berlalu tanpa sepatah kata pun dari Alberto. Dia mendapat kartu ulang tahun lain untuk Hilde, tapi meskipun hari yang sebenarnya sudah mendekat, dia sendiri tidak menerima selembar kartu pun. Suatu sore, dia pergi ke kota lama dan mengetuk pintu Alberto. Dia sedang keluar, tapi ada sebuah pesan yang ditempelkan di pintunya. Bunyinya, "Selamat ulang tahun Hilde. Kini titik balik yang luar biasa itu sudah dekat. Sudah saatnya kebenaran dimunculkan, gadis kecil." Setiap kali aku memikirkannya, aku tidak dapat berhenti tertawa. Itu jelas ada hubungannya dengan berkelek, maka pegang erat topimu. Sophie mencabut pesan itu dari pintu dan memasukkannya ke dalam kotak surat Alberto seraya berjalan keluar. Sial, tentunya dia tidak kembali ke Athena. Bagaimana dia tega meninggalkannya dengan begitu banyak pertanyaan belum terjawab? Ketika pulang sekolah pada 14 Juni, Hermes sedang bermain-main di taman. Sophie berlari ke arahnya, dan anjing itu berjingkrak-jingkrak dengan gembira menyambutnya. Sophie memeluk binatang itu seakan-akan ialah satu-satunya yang dapat memecahkan seluruh teka-teki itu. Lagi-lagi dia meninggalkan pesan untuk ibunya, tapi kali ini dia menuliskan alamat Alberto di sana. Ketika mereka berjalan melintasi kota, Sophie memikirkan besok pagi. Bukan mengenai hari ulang tahunnya sendiri, sebab itu tidak akan dirayakan sebelum pertengahan musim panas. Tapi besok adalah hari ulang tahun Hilde juga. Sophie yakin sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Paling tidak, kartu ulang tahun dari Lebanon itu tidak akan dikirimkan lagi. Ketika mereka telah melintasi Main Square dan hendak menuju kota lama, mereka melewati sebuah taman dengan arena bermain.
Hermes berhenti di dekat sebuah bangku seakan-akan dia ingin Sophie duduk. Sophie pun duduk dan sementara dia menepuk-nepuk kepala anjing itu, dia menatap langsung ke matanya. Tiba-tiba anjing itu mulai bergetar hebat. Dia mahu menyalak sekarang, fikir Sophie. Lalu rahangnya mulai bergerak, tapi Hermes tidak menggeram atau menyalak. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Selamat ulang tahun Hilde." Sophie terpana. Apakah anjing itu berbicara padanya? Mustahil, dia pasti hanya membayangkannya saja sebab dia baru saja memikirkan Hilde. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tetap yakin bahawa Hermes tadi berbicara, dan dengan suara bas yang bergema. Detik selanjutnya segala sesuatu menjadi seperti semula lagi. Hermes 2 kali menyalak secara demonstratif seakan-akan untuk menutupi fakta bahawa dia baru saja berbicara dengan suara manusia dan melanjutkan berjalan menuju rumah Alberto. Ketika mereka masuk, Sophie menatap ke langit. Sepanjang hari ini cuaca bagus, tapi kini awan gelap mulai bergumpal di kejauhan. Alberto membuka pintu dan Sophie serta-merta berkata, "Tidak perlu basa-basi, kumohon. Anda benar-benar idiot, dan Anda tahu itu. Ada apa kali ini?" Mayor itu mengajari Hermes untuk berbicara. "Ah, jadi sudah sampai ke situ." "Ya, bayangkan. Dan apa yang dikatakannya? Kuberi Anda kesempatan menebak 3 kali. Kubayangkan dia mengucapkan sesuatu yang ada kaitannya dengan selamat ulang tahun." Tepat. Alberto membiarkan Sophie masuk. Dia mengenakan kostum lain lagi. Yang ini tidak terlalu berbeza dari yang dipakainya terakhir kali, tapi hari ini tidak terlalu banyak pita, simpul atau rendah. "Tapi itu belum semua," Sophie berkata. "Apa maksudmu? Tidakkah Anda menemukan pesan di kotak surat?" "Oh, itu. Aku membuangnya saat itu juga. Aku tidak peduli apakah dia tertawa setiap kali dia memikirkan berkeley. Tapi apa yang lucu mengenai filosof yang satu itu? Kita harus menunggu dan melihat. Tapi hari ini Anda akan membicarakan dia, bukan?" "Ya, memang sekarang saatnya." Alberto mendudukkan dirinya dengan nyaman di sofa, lalu berkata, "Terakhir kali kita duduk di sini kita membicarakan Descartes dan Spinoza. Kita setuju bahawa mereka mempunyai satu kesamaan penting, iaitu bahawa keduanya adalah rasionalis. Dan rasionalis adalah seseorang yang sangat mempercayai akalnya. Itu benar, seorang rasionalis percaya pada akal sebagai sumber utama pengetahuan, dan dia mungkin juga percaya bahawa manusia mempunyai gagasan-gagasan bawaan tertentu yang ada di dalam fikiran yang mendahului seluruh pengalaman. Dan semakin jelas gagasan-gagasan semacam itu, semakin pasti bahawa mereka berkaitan dengan realitas. Kamu ingat bagaimana Descartes mengajukan gagasan yang jelas dan khas mengenai wujud sempurna, yang atas dasar itu dia menyimpulkan bahawa Tuhan itu ada. Aku tidak mudah lupa. Pemikiran rasionalis semacam ini merupakan ciri khas filsafat abad ke-17. Itu juga berakar kuat di abad pertengahan, dan berasal dari Plato dan Sokrates pula. Tapi pada abad ke-18, rasionalisme mendapat kritik yang semakin meningkat. Sejumlah filosof berpendapat bahawa pikiran kita sama sekali tidak memiliki ingatan akan apa-apa yang belum pernah kita alami melalui indera. Pandangan semacam ini dinamakan empirisisme. Dan apakah Anda akan membicarakan mereka hari ini, para tokoh empiris ini? Aku bermaksud begitu. Tokoh-tokoh empiris atau filosof berpengalaman yang paling penting adalah Locke, Berkeley, dan Hume, dan ketiganya berasal dari Inggris. Tokoh-tokoh rasionalis terkemuka dari abad ke-17 adalah Descartes, orang Prancis, Spinoza, orang Belanda,
dan Leibniz, orang Jerman. Maka kita biasanya membedakan antara empirisisme Inggeris dan rasionalisme Eropah. Alangkah banyaknya kata-kata sulit itu. Mahukah anda mengulangi arti empirisisme? Seorang empirisis akan mendapatkan pengetahuan mengenai dunia dari apa yang dikatakan indera. Rumusan klasik pendekatan empiris berasal dari Aristoteles. Dia berkata, tidak ada sesuatu dalam pikiran kecuali yang sebelumnya telah dicerap oleh indera. Pandangan ini menyiratkan kecaman tajam terhadap Plato, yang berpendapat bahawa manusia membawa serta ide-ide bawaan dari dunia ide. Locke mengulang kata-kata Aristoteles, dan ketika Locke menggunakan kata-kata tersebut, itu ditujukan pada Descartes. Tidak ada sesuatu yang ada dalam pikiran, kecuali yang sebelumnya telah diterima oleh indera. Kita tidak mempunyai gagasan atau konsepsi bawaan mengenai dunia sebelum kita melihatnya. Jika kita benar-benar mempunyai konsepsi atau gagasan yang tidak dapat dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah dialami, itu merupakan suatu konsepsi yang salah. Jika kita, misalnya, menggunakan kata-kata seperti Tuhan, keabadian, atau substansi, itu berarti akal telah disalahgunakan, sebab tidak ada yang pernah mengalami Tuhan, keabadian atau apa yang disebut oleh para filosof sebagai substansi. Oleh kerana itu, banyak pernyataan yang dalam kenyataannya tidak mengandung konsepsi yang benar-benar baru. Suatu sistem filsafat yang disusun secara cerdik seperti ini mungkin tampak mengesankan, tapi itu hanyalah fantasi semata. Para filosof abad ke-17 dan ke-18 telah mewarisi sejumlah pernyataan semacam itu. Kini mereka harus diselidiki dengan cermat. Mereka harus disucikan dari segala pandangan yang hampa. Kita dapat membandingkannya dengan upaya mendulang emas. Kebanyakan yang kita gali adalah pasir dan lempung, tapi di antaranya kita dapat melihat kilauan cahaya dari partikel emas. Dan partikel emas itu adalah pengalaman sejati, atau setidak-tidaknya pikiran-pikiran yang dapat dikaitkan dengan pengalaman. Menjadi masalah yang sangat penting bagi para tokoh empiris Inggeris untuk meneliti dengan cermat seluruh konsepsi manusia untuk mengetahui apakah konsepsi itu ada landasannya dalam pengalaman aktual. Tapi mari kita kemukakan para filosof itu satu demi satu. Okey, tembak. Yang pertama adalah John Locke, yang hidup dari tahun 1632 hingga tahun 1704. Karya utamanya adalah esai mengenai pemahaman manusia, yang diterbitkan pada tahun 1690. Di situ dia berusaha untuk menjelaskan dua masalah. Pertama, dari mana kita mendapatkan gagasan-gagasan kita, dan kedua, apakah kita dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh indera-indera kita. Proyek hebat. Kita akan mengupas masalah-masalah ini satu demi satu. Locke menyatakan bahawa semua pikiran dan gagasan kita berasal dari sesuatu yang telah kita dapatkan melalui indera. Sebelum kita merasakan sesuatu, pikiran kita merupakan tabula rasa atau kertas kosong. Anda dapat mengesampingkan bahasa Latin itu. Jadi sebelum kita merasakan sesuatu, pikiran itu sama polos dan kosongnya dengan papan tulis sebelum guru masuk ke dalam kelas. Locke juga membandingkan pikiran dengan ruangan yang belum dilengkapi perabot. Tapi kemudian kita mulai merasakan sesuatu. Kita melihat dunia di sekeliling kita, kita mencium, mengecap, merasa, dan mendengar. Dan tidak ada yang melakukan semua ini secara lebih bersemangat dibandingkan dengan bayi. Dengan cara ini muncul apa yang disebut Locke gagasan-gagasan indera yang sederhana. Tapi pikiran tidak hanya bersikap pasif menerima informasi dari luar. Beberapa aktivitas berlangsung di dalam pikiran pula.
Gagasan-gagasan dari indera itu diolah dengan cara berfikir, bernalar, mempercayai, dan meragukan, dan dengan demikian menimbulkan apa yang dinamakannya perenungan. Jadi dia membedakan antara penginderaan dan perenungan. Pikiran bukanlah penerima yang pasif semata. Ia menggolong-golongkan dan memproses semua perasaan yang mengalir masuk. Dan di sinilah orang harus waspada. Locke menekankan bahawa satu-satunya yang dapat kita tangkap adalah penginderaan sederhana. Ketika makan apel, misalnya, aku tidak merasakan seluruh apel itu dalam satu penginderaan saja. Sesungguhnya aku menerima serangkaian penginderaan sederhana, seperti bahawa apel itu adalah benda berwarna hijau, baunya segar, dan rasanya berair dan tajam. Setelah aku makan apel berkali-kali, barulah aku bisa berfikir, kini aku sedang makan sebuah apel. Seperti yang dikatakan Locke, kita telah membentuk suatu gagasan yang rumit mengenai sebuah apel. Ketika kita masih bayi, mencicipi apel untuk pertama kalinya, kita tidak mempunyai gagasan serumit itu. Tapi kita melihat sesuatu yang berwarna hijau, mengecap sesuatu yang terasa segar dan berair, sedap. Rasanya agak asam juga. Sedikit demi sedikit kita mengumpulkan banyak rasa serupa bersama-sama dan menyusun konsep-konsep seperti apel, pir, dan jeruk. Tapi dalam analisis akhir, semua bahan bagi pengetahuan kita tentang dunia, kita dapatkan melalui penginderaan. Oleh kerana itu, pengetahuan yang tidak dapat dilacak kembali pada penginderaan sederhana adalah pengetahuan yang keliru, dan akibatnya harus kita tolak. Setidak-tidaknya kita dapat merasa yakin bahawa apa yang kita lihat, kita dengar, kita cium, dan kita kecap adalah cara kita merasakannya. Ya dan tidak, dan itu membawa kita kepada pertanyaan kedua yang hendak dijawab Locke. Pertama-tama dia menjawab pertanyaan dari mana kita mendapatkan gagasan-gagasan kita. Kini dia menanyakan apakah sesungguhnya dunia itu seperti kita memandangnya. Ini tidak terlalu jelas, kamu tahu, Sophie. Kita tidak boleh melompat pada kesimpulan semata. Itulah satu-satunya yang tidak boleh sekali pun dilakukan oleh seorang filosof sejati. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Locke membedakan antara apa yang dinamakannya kualitas primer dan kualitas sekunder. Dan dalam hal ini dia mengakui jasa para filosof besar sebelumnya termasuk Descartes. Yang dimaksudkannya dengan kualitas primer adalah luas, berat, gerakan dan jumlah, dan seterusnya. Jika sampai pada masalah kualitas semacam ini, kita dapat merasa yakin bahawa indera-indera menirunya secara objektif. Tapi kita juga merasakan kualitas-kualitas lain dalam benda-benda. Kita mengatakan bahawa sesuatu itu manis atau asam, hijau atau merah, panas atau dingin. Locke menyebut semua ini kualitas sekunder. Penginderaan semacam ini, warna, bau, rasa, suara, tidak meniru kualitas-kualitas sejati yang melekat pada benda-benda itu sendiri. Mereka hanya menirukan pengaruh dari realitas lahiriah terhadap indera-indera kita. Setiap orang mengikuti seleranya sendiri, dengan kata lain. Tepat, setiap orang sepakat tentang kualitas-kualitas primer seperti ukuran dan berat, sebab kualitas-kualitas itu ada di dalam objek-objek itu sendiri. Tapi kualitas-kualitas sekunder seperti warna dan rasa itu beragam dari satu orang ke orang lainnya dan dari satu binatang ke binatang lainnya, bergantung pada penginderaan individu. Ketika Joanna makan sebuah jeruk, raut mukanya tampak seperti ketika orang lain makan sebuah lemon. Dia tidak dapat mengambil lebih dari satu segmen sekaligus. Katanya apel itu rasanya asam. Aku menganggap jeruk yang sama itu enak dan manis. Dan tak seorang pun di antara kalian itu benar atau salah.
Kamu hanya menjelaskan bagaimana jeruk mempengaruhi indera-inderamu. Sama halnya dengan penginderaan warna. Mungkin kamu tidak suka warna merah. Tapi jika Joanna membeli sebuah baju dengan warna itu, mungkin lebih bijaksana jika kamu menyimpan sendiri pendapatmu. Kamu merasakan warna itu dengan cara yang berbeza, tapi itu tidak dapat dikatakan bagus dan juga tidak jelek. Tapi setiap orang setuju bahawa jeruk itu bulat. Ya, jika kamu mempunyai jeruk yang bulat, kamu tidak mungkin berfikir bahawa itu kotak. Kamu mungkin bisa memikirkan bahawa itu manis atau asam, tapi kamu tidak mungkin memikirkan bahawa jeruk itu beratnya 8 kilo padahal sesungguhnya beratnya hanya 200 gram. Tentu saja kamu dapat percaya bahawa beratnya beberapa kilo, tapi itu berarti kamu bertindak tidak benar. Jika beberapa orang harus menebak berat suatu benda, selalu ada salah seorang di antara mereka yang lebih benar dibandingkan dengan yang lain. Hal yang sama berlaku untuk jumlah. Bisa jadi ada kacang polong di dalam kaleng atau tidak ada sama sekali. Demikian juga halnya dengan gerakan. Mobil itu mungkin bergerak, mungkin juga diam. Aku mengerti. Jadi ketika sampai pada masalah realitas yang diperluas, Locke setuju dengan Descartes bahawa realitas itu tidak mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang mungkin dipahami manusia dengan akalnya. Mestinya tidak sulit untuk menyetujui hal itu. Locke mengakui apa yang dinamakannya pengetahuan intuitif atau demonstratif dalam bidang-bidang lain pula. Misalnya, dia berpendapat bahawa prinsip-prinsip etika tertentu berlaku untuk semua orang. Dengan kata lain, dia percaya pada gagasan mengenai hak alamiah dan itu merupakan ciri rasionalis dari pemikirannya. Ciri yang sama rasionalistiknya adalah bahawa Locke percaya akal manusia mampu mengetahui bahawa Tuhan itu ada. Mungkin dia benar. Mengenai apa? Bahawa Tuhan itu ada. Itu mungkin, tentu saja. Tapi dia tidak membiarkannya meresap ke dalam keyakinan. Dia percaya bahawa gagasan tentang Tuhan lahir dari akal manusia. Itu adalah ciri rasionalistik. Harus kutambahkan bahawa dia berbicara atas dorongan kebebasan intelektual dan toleransinya. Dia juga membicarakan kesetaraan jenis kelamin, dengan menyatakan bahawa anggapan kaum wanita lebih lemah dibandingkan dengan kaum pria itu buatan manusia. Oleh karenanya, hal itu bisa dirubah. Mau tidak mahu aku setuju di situ. Locke adalah salah seorang filosof pertama di masa lebih belakangan ini yang tertarik pada peran pria dan wanita. Dia memberi pengaruh besar pada John Stuart Mill, yang pada gilirannya memegang peranan menentukan dalam perjuangan untuk mencapai kesetaraan pria dan wanita. Dapat dikatakan, Locke adalah pelopor banyak gagasan liberal yang di kemudian hari, pada period pencerahan Perancis di abad ke-18, berkembang penuh. Dialah yang pertama-tama mendukung prinsip pembagian kekuasaan. Bukankah itu ketika kekuasaan negara dibagi di antara lembaga-lembaga yang berbeza? Kamu ingat lembaga-lembaga apa saja itu? Ada kekuasaan legislatif atau para wakil terpilih. Ada kekuasaan yudikatif atau bidang hukum dan ada kekuasaan eksekutif iaitu pemerintah. Pembagian kekuasaan itu berasal dari filosof pencerahan Perancis Montesquieu. Locke pertama-tama dan terutama menekankan bahawa kekuasaan legislatif dan eksekutif harus dipisahkan jika ingin menghindar dari kezaliman. Dia hidup pada zaman Louis ke-14 yang telah mengumpulkan seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Akulah negara, katanya. Kita katakan bahawa dia seorang penguasa mutlak. Kini kita menyebut pemerintahan Louis ke-14 itu tak kenal hukum dan sewenang-wenang. Menurut Locke, untuk menjamin berdirinya negara hukum,
para wakil rakyat harus menciptakan undang-undang dan raja atau pemerintah harus menerapkannya.